Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Mosquito Coast. Ini adalah salah satu film serial yang udah lama banget pengen saya recap buat kalian. Menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang, yang saking pinternya sampai-sampai Amerika menjadikan mereka berempat sebagai buronan negara. Serial ini terdiri dari 2 season, di mana kali ini kita akan membahas season pertamanya dulu, yang dibagi menjadi 7 episode. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film wajib mengingatkan pada kalian semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita mulai. Pada pembukaan film, terlihat seorang ayah sedang nunjukin sama putranya bagaimana caranya membuat es dari api. Si ayah namanya adalah Ali Fox. Sementara putranya itu namanya adalah Charlie. Ali menjelaskan kepada putranya kalau mesin ciptaannya ini sama sekali tidak membutuhkan tenaga listrik, sehingga bisa dipergunakan sama orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat terpencil. Dia sudah mengajukan hak paten untuk mesinnya ini, dan sekarang tinggal menunggu hasil keputusannya saja. Apabila mesinnya ini di-approve sama kantor paten, maka keadaan ekonomi keluarga mereka akan berubah drastis menjadi jauh lebih baik. Meskipun Ali adalah seorang jenius, namun dia bisa dibilang hidupnya sangat berkekurangan. Untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, dia bekerja sebagai seorang tukang serabutan. Teman-temannya rata-rata adalah para imigran gelap dari kota Meksiko yang bekerja sebagai buruh kasar di pabrik. Pada hari itu, Ali mendapatkan sebuah surat peringatan terakhir dari bank. Apabila dalam beberapa minggu ke depan dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka bank terpaksa harus menyita rumahnya. Meskipun merasa terpukul, namun Ali tidak mau memberitahu keluarganya. Dia seringkali menyimpan semua masalah yang dia alami untuk dirinya sendiri. Ali memiliki seorang putri remaja yang bernama Dina. Dan istrinya namanya adalah Margot. What did we have? We had a bond. Thank you. I do. You're welcome. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ali mendengar Dina sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Dia pun segera masuk ke dalam kamar putrinya itu. Ternyata benar saja apa yang dia takuti. Dina ternyata memiliki sebuah handphone. Ali pun langsung mengambilnya. Dad, I'm 15. Age is not the point. Then what is? What's the point? Ali membuat sebuah peraturan yang sangat tegas untuk keluarganya. Semua anggota keluarganya itu tidak diperbolehkan memiliki alat komunikasi, terutama yang bisa terhubung ke jaringan internet. Ketika Ali merusak dan membuang handphone milik putrinya itu, dia melihat sebuah mobil sedang menguntitnya. Setiap beberapa hari sekali, Ali mendatangi restoran untuk membeli minyak goreng bekas. Minyak yang sudah bau dan burik itu, kemudian dia olah menjadi biosolar, sejenis bahan bakar yang sangat ramah lingkungan, yang bisa ia pergunakan untuk berbagai jenis keperluannya. Ketika Ali dan putranya sedang menaikkan minyak goreng ke atas mobil, seorang polisi tiba-tiba saja mendekatinya. This boy's not in school. It's homeschooled. I am in school. Gym class. Ali pun menjelaskan kepada si petugas kalau Charlie anaknya itu bersekolah di rumah. Sementara itu di dalam mobil, Charlie menemukan surat peringatan dari bank yang menyatakan
kalau rumah mereka akan segera disita. Dia pun merasa sangat terkejut. Raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat tertekan. Si Charlie ini adalah seorang anak yang sangat protektif terhadap keluarganya. Nice day, sir. Hari ini adalah hari ulang tahun ibunya Margot. Sebentar lagi Margot akan membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dia menelpon ibunya melalui sebuah telepon umum. Margot mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Ibunya itu pun merasa sangat terkejut. Hello? Sudah bertahun-tahun lamanya, dia tidak pernah mendengar kabar dari putrinya ini. Marco. So how are you? No. Silly old fool broke a leg. Margot sebenarnya berasal dari sebuah keluarga yang sangat kaya. Namun dia terpaksa harus menghilang bersama Ali, karena suaminya itu adalah seorang buronan negara. You see my dad? I love you. I love to dad. Sweetheart, I'm so sorry. Happy birthday. I love you too. Sesampainya di rumah, Charlie pun menurunkan muatan dari atas mobil. Dia melihat sebuah mobil sedang mengawasinya dari kejauhan. Sesaat kemudian dia menoleh kembali dan mobil itu sudah tidak ada di sana lagi. Akhirnya hari yang Margot dan Ali tunggu-tunggu kini telah tiba. Mereka mendapatkan sebuah surat balasan dari kantor hak paten. Apabila mesin yang Ali ciptakan disetujui patennya, maka hidup mereka sekeluarga akan otomatis langsung berubah. Namun, sayang sekali keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Ali sudah menginvestasikan semua uangnya untuk menciptakan mesin itu. Dan kini dia harus kehilangan rumahnya. Namun, syukurlah dia memiliki sebuah keluarga yang sangat kompak. Selalu bersama dalam melewati setiap rintangan. Baik itu senang maupun susah. Pada malam harinya Ali pun tidak bisa tidur. Dia merasa tidak terima karena menurutnya mesin ciptaannya itu tidak memiliki cacat. Margot kemudian menawarkan bantuannya kepada Ali. Menurutnya, satu-satunya cara supaya mereka tidak kehilangan rumah adalah dengan menelpon orang tuanya dan meminta bantuan dari mereka. Namun dengan tegas Ali berkata tidak. Apapun masalah yang mereka alami, mereka harus bisa menyelesaikannya sendiri. Was all they want. Make the move and we start again. Ali kemudian menunjukkan sebuah gambar sketsa kepada Margot. Dia akan membangun sebuah kapal, persetan dengan rumah. Biarkan saja bank menyitanya. Mereka bisa hidup berpindah-pindah tempat. Di tengah laut, negara tidak akan bisa menemukan keberadaan mereka. Semoga beruntung dan selamat tinggal Amerika. Good luck with that. Mendengar rencana suaminya itu, Margot pun langsung tersenyum. Kadang dia tidak habis pikir dari mana Ali mendapatkan semua idenya itu. Namun, pertama-tama mereka butuh uang tunai. Pada keesokan harinya, Ali pun mendatangi bosnya, tempat di mana dia biasanya kerja serabutan. Ali menawarkan mesin ciptaannya itu kepada bosnya, seharga 1,5 miliar. Dan terus turun harganya hingga 300 juta. Namun sepertinya bosnya ini memang tidak mau menolongnya. Dia menyuruh Ali pergi, sebelum Ali mempermalukan dirinya sendiri di depan anaknya. Charlie pun wajahnya tampak murung. Dia merasa sangat prihatin kepada ayahnya. Namun Ali memberitahukan kepada Charlie, bukanlah seorang jenius namanya,
apabila karya ciptaannya tidak pernah ditolak sama orang-orang. Tiba-tiba saja, Charlie ngasih tahu ayahnya kalau mobil mereka sepertinya sedang dibuntutin. Ali pun langsung membanting setirnya, memutar kembali mobilnya ke arah yang berlawanan. Dia kemudian membawa mobilnya itu menuju ke sebuah tempat pembuangan sampah. Come on. Hey, get down. Ternyata benar kata Charlie. Mereka berdua sudah dibuntutin. Setelah mobil hitam itu pergi, Ali pun segera bergegas masuk ke dalam mobilnya. Dia memacu mobilnya itu pulang ke rumah. Sementara radio polisi mengumumkan kalau mereka sedang memburu tersangka pelaku penculikan. You gonna go home? Setibanya di rumah, Ali pun langsung ngasih tahu Margot kalau keberadaan mereka sudah ditemukan negara. Ketika Ali sedang mengemaskan barang-barangnya, Margot bilangin ke Ali kalau ini semua adalah kesalahannya. Dia menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, Ali segera nyetop omongannya itu. Dia bilangin ke Margot kalau ini bukanlah kesalahannya. Mereka berdua sejak awal sudah sama-sama tahu, cepat atau lambat keberadaan mereka pasti akan ditemukan negara. Waktu pun semakin menipis. Jadi, sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini. Ketika Margot menyuruh Dina mengemaskan barang-barangnya, terjadi sebuah argumen di antara mereka. Dina berkata kalau dia tidak mau ikut dengan mereka. Dina sudah muak berpindah-pindah tempat tinggal. Dia bahkan tidak punya teman sama sekali. Going anywhere. I'm staying here. Because it's not like the law actually matters to you, is it? Namun Margot tidak peduli dengan itu semua. Dia menyuruh Dina mengemaskan semua barang-barangnya dalam waktu 10 menit. Mereka pergi meninggalkan rumah itu dengan menggunakan 2 buah mobil. Ali menjadikan dirinya umpan untuk memancing mobil hitam yang mengawasinya. Mobil itu pun langsung mengejar Ali yang memacu mobilnya menuju ke tengah antah berantah. Mereka semua tidak menyadari kalau ternyata Dina benar-benar melarikan diri. Dia ninggalin sebuah surat di atas tempat tidurnya yang ngasih tahu kalau dia tidak mau ikut dengan orang tuanya. Dengan sangat terpaksa, Margot pun akhirnya harus meninggalkan rumah itu. Hanya berdua saja dengan Charlie. Ali memacu mobilnya. Selaju-lajunya berusaha menghilang dari jarak pandang mobil hitam yang mengejarnya. Dia kemudian membentangkan sebuah kawat duri untuk menjebak mobil hitam itu. Ali dan Margot udah janjian buat ketemuan di parkiran sebuah motel. Ali pun sangat terkejut ketika mendengar kalau putrinya melarikan diri. Rencana pelariannya dan Margot ini bisa menjadi berantakan gara-gara kelakuan putrinya itu. Ali kemudian nyuruh Margot buat nungguin di parkiran motel sampai jam 2 malam. Kalau dia kagak balik, maka terpaksa Margot harus melarikan diri tanpa Ali. Take Charlie. Keep running. Dina?
Ali menyisir kota berusaha mencari putrinya, namun dia tidak dapat menemukannya. Firasatnya berkata, kalau Dina pasti menelpon neneknya. Ketika Ali menelpon orang tua Margot, ternyata firasatnya itu terbukti benar. Dina? Ali langsung tahu di mana dia harus mencari putrinya. Ali menemukan putrinya itu duduk seorang diri di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Dina wajahnya tertunduk dan tampak kebingungan. Ketika Ali memanggilnya, dia pun langsung memeluk ayahnya itu. Ali berjanji kalau dia bakalan ngejelasin semuanya. Namun sekarang mereka berdua harus segera melarikan diri. 2 orang polisi berjalan mendekatinya. Ali menyuruh Dina menyusul ibunya di parkiran motel. Sementara dia mencoba untuk mengalihkan perhatian polisi. Mr. Fox! Well, if I'm not under arrest, why would I want to come with you? Dina menyaksikan ayahnya ditaser sama polisi. Dia ingin menolongnya, namun tidak banyak yang bisa ia lakukan. Ali pun terperangkap di dalam mobil polisi. Otaknya berpikir keras. Bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari mobil terkutuk ini? Tiba-tiba, Dina memecahkan kaca mobil, menarik ayahnya keluar dari mobil itu. Dia segera memapah ayahnya masuk ke dalam mobilnya. Ali tampak sangat syok dan terkejut. Bukan gegara kepalanya kebentur, namun karena dia sangat bangga dan kagum dengan keberanian putrinya itu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.